Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian lagi ngobrol atau nulis terus bingung, ini tuh temanya apa, topiknya apa, judulnya apa? Kayaknya mirip tapi kok beda. Nah tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas ketiganya biar gak ketukar lagi. Apalagi nih, antara topik sama judul. Wah, ini langganan banget jadi bahan perdebatan. Tapi santai, anggap aja pembahasan kita kali ini tuh senjata rahasia. Selesai dari sini, dijamin deh, kalian bukan cuma paham, tapi juga siap menang debat soal ini. Oke, biar benar-benar ngerti, kita harus mulai dari yang paling dasar, yang paling gede ya, ibaratnya jiwanya sebuah tulisan. Yuk kita mulai dari tema. Jadi, apa sih tema itu? Gampangnya, tema itu gagasan paling pokok. Pikirin aja, tema itu sebagai ruh atau nyawa dari tulisan. Dia tuh nggak selalu ditulis gamblang, tapi keberadaannya kerasa banget di setiap kalimat. Dia yang menjiwai semuanya. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja tema itu kayak payung raksasa. Lebar banget cakupannya. Contohnya, keadilan, cinta, perjuangan, abstrak kan? Dan karena luas banget, biasanya penulis milih tema yang emang dia suka dan kuasai banget, biar tulisannya punya nyawa. Nah, kalau tema itu payung raksasa, kan nggak mungkin kita bahas semua yang ada di bawah payung itu sekaligus. Kita perlu fokus. Disinilah topik masuk. Yuk kita lihat gimana caranya. Topik itu adalah pokok pembicaraan yang lebih spesifik. Jadi kalau tadi tema itu payung besarnya, topik itu adalah satu area spesifik di bawah payung itu yang mau kita sorot. Topik ini yang bikin tulisan kita jadi punya batasan yang jelas, jadi gak ngalor ngidul. Nah, ini contoh yang pas banget. Misal, temanya pendidikan. Wah, luas banget kan? Terus kita kerucutkan, kita persempit. Jadi, manajemen pendidikan. Masih agak luas, kita fokusin lagi jadi manajemen pendidikan tingkat dasar. Nah, ini baru topik yang jelas dan bisa kita garap. Oke, kita udah punya jiwanya, yaitu tema. Kita udah punya badannya, yaitu topik. Sekarang, saatnya kita kasih wajah buat tulisan kita. Judul itu simpelnya adalah nama, kepala karangan. Fungsinya jelas banget. Jadi identitas, jadi label yang ngegambarin isi tulisan kita secara singkat. Kalau tulisan itu sebuah produk di rak toko, judul itu kemasannya yang pertama kali dilihat orang. Eits, tapi bikin judul itu ada seninya. Judul yang bagus itu harus singkat, padat, dan yang paling penting relevan sama isinya. Tapi dia juga harus sedikit provokatif, bikin orang penasaran, wah apa nih isinya? Dan tentu harus original ya, jangan jiplak. Oke, sekarang kita masuk ke menu utama. Bagian yang paling sering jadi perdebatan. Topik lawan judul. Siapin catatan, ini amunisi kalian buat debat nanti. Mari kita bedah satu persatu. Dari cakupan jelas ya, topik lebih luas, judul lebih sempit dan nusuk. Dari fungsi, topik itu kompas buat si penulis biar gak tersesat. Sementara judul itu magnet buat narik pembaca. Nah ini kuncinya buat menang debat. Topik itu wajib ada di awal sebelum nulis. Tapi judul justru bisa dibuat di awal, di tengah, atau bahkan di akhir. Seringnya, judul yang paling mantap itu muncul pas tulisannya udah jadi. Catat ya! Biar makin kebayang, ayo kita lihat gimana proses ini bekerja dari awal sampai akhir pakai contoh yang nyata. Pertama, kita mulai dari payung yang super besar dan relevan banget sekarang. Temanya adalah kesehatan mental. Dari tema itu, kita ambil satu fokus area. Kita nggak bahas semua soal kesehatan mental. Tapi spesifik ke topiknya, dampak media sosial ke tingkat stres pelajar. Dan inilah wajahnya. Judulnya super spesifik. Nggak cuma media sosial, tapi disebut Instagram. Nggak cuma pelajar, tapi pelajar di SMKX. Jelas banget kan? Ini label yang paling pas buat penelitian atau tulisan dengan topik tadi. Oke, coba sekali lagi ya, biar makin nempel. Kita mulai dengan tema kebersihan lingkungan. Lalu kita persempit, fokus kita bukan soal sampah di laut atau polusi pabrik, tapi topiknya adalah peran siswa di lingkungan sekolah mereka sendiri. Dan lihat judulnya, ini kayak judul berita kan? Langsung kebayang gambarnya. Siapa? Siswa SMA 3. Ngapain? Gotong royong bersihin gorong-gorong. Di mana? Di desa. Singkat, padat, dan langsung ngasih gambaran lengkap. Keren. Jadi mantra yang perlu kita ingat tuh gampang banget. Dari payung besar bernama tema, kita turun ke area fokus yang namanya topik. Lalu kita kasih label atau nama spesifik, yaitu judul. Tema itu idenya, topik itu bahasanya, judul itu namanya. Gampang kan? Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kalian renungkan. Sekarang kan udah tahu bedanya, udah tahu kalau judul itu harus relevan. Menurut kalian,
Judul yang clickbait, yang sengaja dibuat heboh tapi isinya kadang nggak nyambung sama topik, itu bisa dibenarkan nggak sih demi narik pembaca? Coba deh pikirin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.